Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Fani Sanjani yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Di tengah padatnya kota Bogor, ada sebuah toko yang bukan hanya menjual barang antik, tetapi menyimpan sejarah dan kenangan, yaitu Flipper Vintage and Hobbies. Berikut liputannya untuk Anda. Di tengah padatnya kota Bogor, ada sebuah tempat tersembunyi. Tempat yang membawa kita ke masa lalu, yaitu Flipper Vintage and Hobbies. Sebuah toko yang bukan hanya menjual barang antik, tetapi menyimpan cerita, kenangan, dan sejarah dari berbagai zaman. Flipper Vintage berlokasi di Jalan Berenang Siang, Blok L5, Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Begitu masuk, kita langsung disambut oleh patung Kolonel Sanders. Koleksi di sini mencapai puluhan ribu barang dari berbagai periode. Sebagian berasal dari tahun 1800-an hingga 1900-an. Koleksi Flipper Vintage sangat beragam seperti jam antik, miniatur kapal Vinici, lampu klasik, kaset jadul, telepon kabel jadul, patung Superman, patung McD, dan masih banyak benda lainnya. Lebih dari sekedar koleksi barang lawas, ini tentang hidupin lagi vape zaman dulu lewat hobi yang udah mulai hilang. Alasannya hobi sambil berinvestasi sih, tahun 2021. Tujuannya ya mengenalkan kepada anak-anak muda lah, dan orang-orang tua ya, nggak satu umur saja, maksudnya bahwa di Bogor tuh memang punya barang antik dan vintage lah gitu. Jadi biar banyak orang paham lah di sini. Gitu. Tak hanya itu, di lantai kedua ada berbagai koleksi yang lebih menarik, yaitu ada TV tabung jadul, pistol, kamera analog, piring antik, baju TNI. Setiap barang memiliki cerita, bukan sekedar benda lama, tetapi bagian dari perjalanan waktu yang menyimpan kenangan dan nilai tersendiri. Temukan barang antik favorit kamu, rasakan suasana nostalgia, dan bawa pulang sepotong sejarah yang tak ternilai. Kalau kalian lagi cari roti dan kue yang lembut, enak, dan cocok untuk semua suasana, mulai dari roti manis, bolu, kek ulang tahun, sampai jajanan favorit, semuanya tersedia dengan rasa yang lezat dan fresh setiap hari. Berikut liputannya untuk Anda. Tempat ini jadi pilihan banyak orang karena terkenal dengan roti dan kuenya yang fresh, enak, dan punya banyak pilihan. Mulai dari roti manis, bolu, pastry, sampai jajanan tradisional juga tersedia lengkap di sini. Begitu masuk ke dalam toko, aroma roti yang baru dipanggang langsung terasa. Suasananya juga bersih, nyaman, dan pelayanannya cepat. Jadi bikin pengunjung betah memilih aneka menu favorit mereka.
Salah satu yang paling terkenal dari Holland Bakery adalah roti coklat, roti keju, serta lemper dan risolnya yang selalu jadi incaran pelanggan. Selain itu, kue ulang tahun di sini juga punya banyak desain menarik dan cocok untuk berbagai acara spesial. Kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Untuk spesial di tempat kita ada Dani Coklat Belepotan sama lemper ayam. Yang membuat Holland Bakery tetap diminati sampai sekarang adalah kualitas rasa yang konsisten. Tidak heran kalau toko roti ini sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Lokasinya yang strategis di daerah Pasir Kuda juga membuat tempat ini mudah dijangkau, baik untuk membeli camilan sehari-hari maupun memesan kue untuk acara keluarga. Kalau kalian sedang berada di sekitar Pasir Kuda atau Bogor Barat, tempat ini wajib banget untuk dikunjungi. Cocok untuk sarapan, beli oleh-oleh, atau sekedar menikmati roti hangat favorit kalian. Karena pilihan rotinya lengkap dan selalu fresh setiap hari, jangan lupa mampir ke Holland Bakery, Pasir Kuda, Bogor. Menjadi freelancer bisa jadi pilihan yang fleksibel dan produktif. Dengan kreativitas dan skill yang dimiliki, bekerja dari rumah tetap bisa menghasilkan karya dan penghasilan. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Infocom, bekerja tidak selalu harus di kantor. Kini, bekerja bisa dilakukan di mana saja selama ada kemauan dan kreativitas. Menjelang semester akhir, sebagian mahasiswa memilih jalan berbeda untuk tetap produktif dan mandiri secara finansial. Salah satunya dengan menjadi freelancer. Bermodalkan laptop dan koneksi internet, pekerjaan ini bahkan mampu menghasilkan penghasilan berupa dolar. Kali ini saya berada di kediaman seorang freelancer muda yang memulai karirnya sejak menjadi mahasiswa akhir. Seperti apa perjalanannya? Yuk ikuti saya terus. Semester akhir sering menjadi masa penuh tanda tanya bagi mahasiswa dalam menentukan langkah karir setelah lulus. Namun, bagi Dimas, kebingungan ini berubah menjadi peluang. Sejak pertengahan semester, ia telah menekuni dunia freelance dan memperoleh penghasilan secara mandiri. Perjalanan Dimas di dunia freelance dimulai dari hal sederhana. Saat masih menjalani perkuliahan, ia melihat peluang dari tingginya permintaan undangan digital, mulai dari acara pernikahan, ulang tahun, hingga kegiatan formal. Jasa ini menjadi langkah awal Dimas memasuki dunia kerja digital. Dengan memanfaatkan kreativitas dan kemampuan desain, Dimas mulai menerima pesanan dari lingkungan sekitar. Dari satu pelanggan ke pelanggan lain, kepercayaan pun terbangun. Undangan digital menjadi pintu awal bagi Dimas untuk merasakan penghasilan dari hasil karyanya sendiri. Seiring perkembangannya media sosial, Dimas tak ingin berhenti di satu bidang. Ia melihat TikTok sebagai peluang baru untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Mulai program affiliate, Dimas mulai membuat konten promosi dengan gaya sederhana dan mengikuti tren yang sedang berkembang. Konsistensi menjadi kunci utama dari konten yang awalnya hanya ditonton segelintir orang, perlahan mulai menghasilkan penjualan. Affiliate TikTok pun menjadi sumber penghasilan tambahan yang terus berkembang. Puncak perjalanan freelance Dimas terjadi saat ia mulai menekuni jasa pembuatan presentasi atau PowerPoint. Berbekal ketelitian dan kemampuan menyusun materi visual, Dimas mulai menerima klien dari luar negeri. Untuk pertama kalinya, hasil kerja yang ia buat dihargai dalam mata uang dolar. Momen ini menjadi titik balik bagi Dimas untuk semakin serius menekuni dunia freelance dan mengembangkannya secara profesional. Awalnya ya, aku pengen punya penghasilan sendiri gitu sambil dia barengin skripsi, ngerjain skripsi. Kan kayak kerasa sayang banget ya kalau misal nggak waktu luangnya tuh
kepake buat hal-hal yang nggak produktif gitu. Jadi aku pengen nyoba manfaatin skill yang udah aku pelajarin di selama kuliah ini. Kerjanya juga fleksibel kan, bisa dari mana aja. Terus ini yang pentingnya juga, modalnya juga nggak terlalu gede. Dia tuh kayak ya aman lah buat mahasiswa. Hal yang mustahil kayak pertama kali dapetin $1 aja itu tuh kayak bisa nggak ya, tapi pas udah dicoba tuh ya udah bisa ternyata tuh. Tinggal di apa ya, makin semangat gitu pas pertama kali mendapatkan itu ya, itu makin semangat. Ya udah makin kesini makin banyak buat template-nya kan, makin kenceng promosinya. Gimana sih akun kita ATM, amati tiru modifikasi, kita ikutin, pelajarin, oh kontennya kayak gini, produknya begini, aku apa nih produk yang bisa aku buat gitu kan. Ya udah, kebetulan kan aku kan bisa ngedesain, terus ya udah aku coba tuh buat template satu, aku publish, aku upload di platform ya, yang tempat jual produk gitu. Nah ya udah di situ tuh promosiin di situ. Pesan dari saya sih ya jangan pernah bosan untuk belajar, intinya semangat terus ya. Dari undangan digital, affiliate TikTok, hingga jasa pembuatan PowerPoint berpenghasilan $, perjalanan Dimas membuktikan bahwa mahasiswa mampu menciptakan peluangnya sendiri sejak bangku kuliah. Menjadi freelancer memang terlihat fleksibel dan menjanjikan, namun di balik layar ada proses panjang yang harus dijalani. Tadi saya sempat mencoba secara langsung bagaimana proses pembuatan presentasi atau PowerPoint ini, sekaligus melihat cara kerja affiliate TikTok yang dijalani oleh Dimas. Dan dari pengalaman tersebut terlihat bahwa pekerjaan freelance ini bukan hanya soal bekerja dari mana saja, tetapi juga membutuhkan konsistensi, ketekunan, dan komitmen yang tinggi. Terutama bagi mahasiswa nih, freelance sangat bisa menjadi peluang besar untuk belajar dan membangun karir sejak dini selama mampu menjaga keseimbangan antara akademik dan profesional. Saya Salma Mazia bersama juru kamera Akbar Albari yang melaporkan untuk Kabar Sekolah. Tempat wisata alam di Bandung ini cocok untuk healing, jalan santai, dan menikmati keindahan hutan bersama keluarga maupun teman. Berikut liputannya untuk Anda. Tahura Bandung atau yang biasa dikenal sebagai Taman Hutan Raya Bandung adalah sebuah kawasan konservasi yang tidak hanya menjadi paru-paru kota Bandung, tetapi juga ruang edukasi, penelitian, dan rekreasi yang menyatu dalam satu lanskap. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda bukan sekedar tujuan wisata, ia adalah sistem ekologis paling penting yang menjaga kualitas hidup masyarakat Bandung. Tahura Bandung berada di kawasan Dago Pakar dan membentang dari ketinggian sekitar 770 hingga 1330 meter di atas permukaan laut. Dengan luas lebih dari 500 hektar, wilayah ini menjadi salah satu hutan raya pertama di Indonesia. Tempat ini juga punya catatan sejarah yang panjang. Di kawasan ini terdapat dua peninggalan kolonial, yaitu Goa Belanda dan Goa Jepang, yang dibangun pada dua masa penjajahan yang berbeda. Goa Belanda awalnya dibangun pada tahun 1912 sebagai terowongan untuk mengalirkan air dari Sungai Cikapundung guna pembangkit listrik tenaga air.
Fungsinya kemudian berubah menjadi fasilitas militer dan pusat komunikasi saat Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1941 ketika Belanda memperluasnya dengan menambahkan lorong dan koridor. Goa Jepang adalah peninggalan arsitektur militer Jepang yang dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1945 sebagai tempat perlindungan, penyimpanan senjata, dan markas militer selama Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menyerah, beberapa gua masih digunakan oleh tentara Indonesia hingga tahun 1966. Saat ini, banyak gua Jepang telah menjadi objek wisata sejarah yang menyimpan bukti perjuangan dan kekejaman masa penjajahan. Salah satu nilai terbesar Tahura adalah keanekaragaman hayatinya. Tahura menjadi rumah bagi lebih dari ratusan spesies tumbuhan, termasuk pohon pinus, pohon bipa, bunga lilin emas, bunga trompet, bunga flamboyan, dan jamur pot kuning. Tahura juga memiliki fauna khasnya yang dikenal dengan monyet berekor panjang atau biasa disebut dengan monyet kera. Monyet asli Asia Tenggara tetapi sekarang tersebar di berbagai tempat di Asia. Aktivitas seru yang populer di Tahura adalah trekkingnya. Trekking di Tahura cukup nyaman karena sebagian besar sudah dicor dan tertata rapi sehingga aman dipakai bahkan untuk pemula sekaligus. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan ditemani udara sejuk, hutan pinus yang tinggi menjulang, dan suasana yang sangat tenang. Curug Omas adalah salah satu spot yang paling ikonik di kawasan Tahura. Air terjun besar ini punya debit air yang sangat deras, jatuh dari tebing batu lebar yang membentuk aliran kuat di bawahnya. Dari jembatan beton yang melintas tepat di atasnya, pengunjung bisa melihat langsung bagaimana air mengalir dengan suara gemuruh yang khas. Awal-awal masuk ke sini, aku sempet kaget banget karena disambutnya sama monyet-monyet dari yang kecil sampai yang segede anjing juga di sini ada. Jadi mau ngelangkah tuh takut dicakar. Dua-duanya kan sama-sama ngap, terus sempit. Jadi first impression aku pas masuk tuh kayak langsung ngebayang dulu tuh kayak gimana sih kondisi tahanan-tahanan di sini. Suasananya semenjakan apa, karena kita kan nggak tahu ya ke depannya ada apa. Terus kita juga nggak tahu pasti denahnya ada kayak gimana. Jadi itu kebayang banget dulu kayak semenakutkan apa buat para tahanan-tahanan di situ. Jadi suasananya benar-benar gitu. Refreshing aja sih. Kan dari tadi ngeliatinnya pohon-pohon, nyampe sini benar-benar air, terus luas, gak kayak tadi gitu. Menurut saya justru kita sih yang mengganggu ya. Soalnya emang ini kan habitat aslinya. Mereka juga nggak ngeganggu kita sih selama kita nggak bawa tentengan makanan-makanan gitu. Jadi selama kita nggak ngeganggu mereka, nggak ngeganggu sih. Curug Omas biasanya jadi titik akhir perjalanan trekking panjang Taman Hutan Raya. Meski jalannya melelahkan, pemandangan air terjun ini selalu jadi penutup yang memuaskan. Banyak pengunjung berhenti di sini untuk berfoto atau sekedar menikmati suara alam yang membuat hati merasa tenang. Dengan segala keindahan alam, jalur trekking yang nyaman sampai spot istimewa seperti Curug Omas, Tahura Insinyur Haji Juanda jadi tempat yang selalu memberikan pengalaman lengkap untuk siapapun yang datang. Mulai dari belajar, eksplor, sampai sekedar mencari udara segar, semuanya ada di sini. Sekian perjalanan kita di Taman Hutan Raya Bandung hari ini. Jangan lupa jaga kebersihan, hormati alam, dan pastikan semua langkah kita tetap aman. Elma Mazia Ulfah melaporkan untuk Kabar Sekolah. Informasi tadi sekaligus menutup Kabar Sekolah hari ini. Saya Fani Sanjani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.